ingin bertanya nih. Jadi kan Mas bangun usaha dengan nama bakso Mas Sigit itu, kalau boleh tahu apa sih asal usul penamaan bakso Mas Sigit ini? Untuk penamaan ini sebenarnya dari orang tua sendiri. Kalau untuk cari ini sebenarnya merintis sama orang tua. Awal merintis berarti dari orang tua ya. Sama orang tua. Jadi bakso ini kira-kira udah berapa lama nih dijadikan? Sekitar 16 tahun ini. 16 tahun yang lalu? Udah 16 tahun berarti lama ya? Awal ide berarti dari orang tua? Sebenarnya dari saya sendiri, cuman saya dari pertama merintis itu tadi lah dibantu sama orang tua. Ide awalnya tuh kok bisa kepikiran bikin usaha bakso gimana tuh Mas? Sebenarnya orang tua, cuman hari itu dia memotivasi saya, cuman saya di situ belum serak aja sebenarnya karena bidang saya sebelum di sini saya sebagai welder. Lalu kan bakso bahan baku kalau nggak tepung dan daging ayam atau daging sapi, ini kalau Mas ini spesialis daging apa ya? Saya lebih dominan di daging ayam, Daging ayam. cuman ada sebagian mungkin kita pakai daging sapi. Berarti dominan di ayam, lalu sebagainya sapi. Oke Mas. Oke Bang, jadi kan tadi udah wawancara juga kan. Jadi kami kan sebelumnya udah melakukan riset ke beberapa pedagang juga ke bakso. Jadi kami di sini ingin memberi saran kalau soal itu kan mungkin kami lebih tahu kan. Jadi mungkin kami akan memberikan saran tentang pengembangan produk atau ada variasinya gitu. Nah, jadi kami tuh ada tips. Jadi kalau untuk bakso kita bisa meriset dari pelanggan-pelanggan kita itu. Jadi kan orang-orang nih dari sekian banyaknya menu ada yang difavoritin nih misalnya gitu dari salah satu atau best seller biasanya dibilang. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk menarik pelanggan-pelanggan lain mungkin gitu. Jadi untuk ide inovasinya bisa dijadikan bikin bakso yang besar gitu. Jadi bikin produk abang itu lebih menarik. Jadi bisa menarik pelanggan-pelanggan yang lain untuk datang ke toko abang. Makanya sebenarnya hari ini sebenarnya ngambil aja sebenarnya menunya makanannya ada dua gitu. Itu kan mau tambahin ada menu baru sebenarnya, tapi tetap dalam bentuk bakso. Sebenarnya macam bakso itu kan ada yang berisi macam sih, ada yang isi telur, ada yang isi urat, ada yang isi cabai, Ya, kan macam mercon gitu kan? Ya, mercon. Memang sebenarnya saya sudah buat bakso, cuma saya belum tempel di sini, itu aja. Berarti ya udah dapet nih ilmunya nih. Nah, jadi untuk kami juga memberikan saran Bang nih tentang pemasaran kan atau promosi. Jadi mungkin abang udah menggunakan dari e-commerce nih, dari Grab, Gojek gitu kan Bang. Nah, jadi kami juga memberikan saran nih, selain dari itu kan banyak nih yang beli dari online. Jadi kan ada ratingnya. Nah, mungkin dari rating itu tinggi nih rating abang. Itu bisa tuh abang posting di Instagram ataupun di Facebook. Jadi orang melihat, wah ini ratingnya tinggi nih, berarti enak nih, bisa nih datang situ. Cuma sebenarnya rating itu tidak mempengaruhi. Beberapa kali saya selidiki, itu ada beberapa pelanggan dia mengasih rating rendah, bahkan bintang 1, tapi itu diulang berkali-kali. Nah, berarti kan sebenarnya bukan masalah makanannya. Iya. Nah, berarti memang dia ingin menjatuhkan respon tersebut. Nah, Emang berarti dari pelanggannya sendiri ini ada niat lain atau iya betul. Itu tadi, kalau istilahnya orang yang profesional harusnya kan tidak seperti itu. Macam istilahnya memang penjualan kita kalau memang yang lain istilahnya kasih bintang 5 gitu, nggak usah kasih bintang sekalian aja kan, itu kan nggak masalah sebenarnya. Yang bikin jatuh itu tadi kan karena dia mengasih rating bintang 1, di situ kan mengurangi mendulangnya produk kita dijual di pasaran secara online. Baik Bang, terima kasih ya Bang. Saya menjelaskan sedikit tentang memberikan pelayanan pelanggan unggul. Pelayanan pelanggan unggul yang unggul itu mencakup kecepatan, keramahan, pelayanan, dan kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dari pelanggan. Menurut abang sih gimana sih cara melayani pelanggan yang dengan baik itu? Sebenarnya diusahakan secepat mungkin, cuman kan kadang kalau pas Lagi rame kali gitu kan, pas tenaga kurang, ya menyesuaikan dengan kondisi aja lah kan gitu. Cuma memang kadang ada yang orang sabar, ada juga yang nggak sabar memang agak gitu. Pegawai abang berapa bang kalau boleh tahu? 2 sebenarnya, cuma itu
kemarin sebenarnya 4, cuman karena yang 2 bermasalah makanya saya keluarkan. Nah, jadi yang saya pertahankan yang memang masih bisa dibimbing, 1 orangnya tidak neko-neko, makanya ya daripada saya melihara banyak nanti sebenarnya membuat usahanya di limbo atau yang kolab, lebih bagus yang lain keluar. Nggak ada ingin menambah. Sebenarnya ingin menambah, cuman dengan perekonomian sekarang yang belum stabil, nanti saja. Jadi saya saran nih kan ya Bang. Abang nih kayaknya gimana ya? Kalau lagi rame-rame gitu Bang, Abang pakai nomor antri aja Bang. Pakai nomor antri. Jadi biar pelanggan tahu ini, wah ini yang ini udah selesai. Berarti tinggal itu setelah itu saya. Iya sih, sebenarnya kalau nomor antri itu biasanya lebih efisien Iya. karena dia itu untuk dibungkus. Iya. Nah, cuman ini kan untuk makan di tempat. Jadi kalau dibilang nomor antri itu serba salah juga sebenarnya. Nah, makanya di sini saya buat kayak macam mana menu di YouTube. Iya. Jadi ketika siapa yang datang duluan di situ dikasih menu, mana tahu nanti yang datang setelah dia udah lebih cepat, mana yang lebih duluan dibuat ketika orderan itu tadi udah selesai. Biasanya abang ini misalnya kalau ada abang yang pertama ada orang yang pesen gitu, nah tiba-tiba ada abang Gojek yang datang, abang lebih duluan kan siapa bang? Yang jelas orang yang makan di tempat yang diutamakan. Oh makan di depan. Terima kasih bang. Oke. Habis itu bang, bagaimana sih memastikan kualitas bakso abang itu biar terjaga gitu sampai ke Yang jelas kita membeli dengan segar. Itu di produksi. Jadi untuk memastikan itu yang kita bermakan. Karena makanan saya tadi untuk produksi ini kan dia tidak bertahan lama kalau dia tidak periksa. Nah jadi ketika supaya tetap segar bersama pelanggan itu tadi kita harus bisa memilah dan memilih daging yang besar. jadi pilih ya daging yang biasa. Sebelum abang membuat usaha ini, target pasar utama abang itu di mana? Apa sih target pasar? Kayak siapa sih yang Target pertama kalau di sini terus terang mahasiswa asli secara umum masyarakat tempat. berarti mahasiswa sama masyarakat. Yang paling banyak berarti mahasiswa ya bang? Iya. Abang punya strategi nggak untuk menarik para pelanggan? Ada, cuma dalam bentuk penarikan strategi yang seperti ini saya belum bisa. Di media sosial apa? Ada media sosial, ada yang Shopee, dan Pandangan abang, bagaimana sih persaingan pasar bakso di daerah ini? sebenarnya masalahnya lumayan ketat lah kalau bisa dibilang. Cuman ya namanya kita berbisnis usaha ini kita harus jaga kualitas. Apa sih keunggulan abang yang tidak dimiliki oleh usaha lain yang abang miliki aja? Gimana banyak? Iya dong. Kalau sebenarnya itu punya ciri khas masing-masing. Cuman itulah kalau kita bilang rasa itu kan nggak bisa diumpamakan kan gitu istilahnya. Makanya istilahnya ketika orang makan di sini dan makan di luar itu sedikit bedanya pasti ada perbedaan. Jadi selanjutnya itu Pak, poin selanjutnya untuk optimalisasi usaha itu harga dan penetapan harga yang kompetitif. Iya. Jadi penentuan harga di usaha ini harus mempertimbangkan pesaing. Jadi kalau misalnya dalam radius sekian meter kalau ada pesaing itu boleh disurvei terlebih dahulu harga dari pesaing tersebut. Nah selain harganya itu nggak selamanya harus lebih rendah dari pesaing. Betul. Boleh ditambahi daya tarik lebih mungkin untuk harga segini dapat sesuatu yang lebih. Iya. Intinya kalau memang dengan bersaing ya dengan persaingan itu tadi jangan terlalu mencolok perbedaan harga. Biar tidak nanti tidak terjadi permusuhan. Jadi nggak harus lebih rendah, nggak harus lebih mahal, tapi ada daya tarik sendiri. Soalnya kalau udah terjadi permusuhan bisnis itu di belakangnya garis-garis. Iya. Nah,
Selanjutnya itu selain harga tadi ada juga peningkatan hubungan pelanggan dengan pelayanan, Pak. Jadi kalau harganya sudah sesuai, ada pelayanan juga yang harus disesuaikan. Apalagi tadi kan target pasarnya mahasiswa. Ya. Nah, kita tahu sendiri kalau mahasiswa ini mungkin kurang tertarik dengan pelayanan yang sedikit lambat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pelayanan bisa ditingkatkan mulai dari efektivitas waktu pelayanannya. Satu itu, yang kedua memang kalau memang ditengok lingkungan itu tadi kayak macam misalnya mahasiswa itu tadi, makanya disesuaikan seefisien atau seekonomis mungkin harga biar terjangkau mahasiswa itu sendiri. Apakah abang tuh memiliki rencana untuk kayak menambahkan produk baru? Apa bakal bakso atau mungkin apa yang Sebenarnya itu udah diangan-angan udah lama. Iya, ada Saya dua komentar yang gua bukan itu rencananya saya kan mau menambah menu baru, cuman sekarang tenaga kerjanya belum mencukupi atau memadai. baik? Oke, terus selanjutnya kita coba komunikasikan menggunakan apa? Jadi kayak ada nggak kayak ada cara untuk panggil abang biar kayak mungkin ada nggak langganan di sini atau kayak mana cara memastikan kalau ada langganan itu ada nggak? Maksudnya gimana? Kayak gini, abang ada nggak langganan mungkin mahasiswa yang langganan di sini ada gitu? Nah, ada caranya gitu ada nggak gitu? Waktu kayak abang udah cuma jualan aja gitu. Saya rasa cukup dengan misalnya profesional kita berjualan, memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya kira-kira kan aku kan juga tahu kalau abang itu kan ada di itu kan di Global ada ya. Nah itu kan ada di sini juga. Nah, mungkin abang pernah nggak mau secara langsung atau secara nggak langsung gitu dengar mungkin ada umpan balik atau kayak mau kritikan ataupun apresiasi apa aja gitu dari pelanggan. Ada nggak gitu dari abang yang kayak abang take notes ada abang cantik ada nggak umpan balik gitu? Maksudnya pelanggan itu tadi balik. Sebenarnya kalau saya catat tidak, cuman kan saya mungkin tidak kenal, tapi buka kita kan tanda gitu. Jadi ini sering balik gitu. Memang banyak kok. Bahkan pelanggan lama saya yang sudah 10 tahun yang lalu pernah balik lagi ke sini. Kan yang kalau ada mungkin abang pernah di atau ulasan yang kayak buat abang tuh berubah gitu cara berada tentang bakso abang gitu atau apa gitu. Sebenarnya strategi itu aku menambahkan menu baru gitu, cuman belakangan ini perekonomian belum stabil, jadi saya belum berani untuk menambahkan tenaga kerja. Jadi untuk sementara pakai menu ini dulu, nanti kalau udah perekonomian udah mulai mapan, nanti saya rencanakan untuk menambah menu baru. Oke, selanjutnya mungkin saya rasa itu sudah cukup. Tapi saya mau konfirmasi balik, berarti untuk abang ini berarti lebih main dengan menu yang sudah ada gitu Iya. untuk menjaga dengan ekonomi di saat ini berarti. Betul. Baik, saya rasa itu cukup sih dengan wawancara dari kami. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kami bakal melakukan sekitar sosialisasi ya. Pak. Oke. Baik, kedua. Mungkin kita di sini saling sharing aja, Bang. Di poin saya itu terkait dengan manajemen kualitas dan keamanan pangan, Bang. Jadi mungkin saya juga tadi yang mewawancarai Abang di bagian kualitas produk strategi Abang. Jadi kami beberapa hal yang kami tangkap mungkin strategi pemasaran bisa diambil dari kualitas bahan, Bang. Jadi kan kualitas bahan yang bagus itu mempengaruhi, Bang, hasil produk apa yang kita hasilkan nanti. Produk yang berkualitas, dan tentunya itu jadi faktor yang dipilih dari para pelanggan gitu, Bang. Jadi kualitas produk akhir itu sangat menentukan kedepannya gimana produk kita bisa diunggulkan, Bang, ketimbang dengan toko-toko lain gitu, warung-warung bakso lain gitu. Mengikuti prosedur yang bersanitasi, Bang. Jadi prosedur bersanitasi ini artinya itu lebih ke arah tepat guna, prosedur yang step by stepnya
terus terjaga kualitasnya, kebersihan pangan juga bang. Dan saran dari kami mungkin lebih melakukan pengawasan rutin terkait bahan, lokasi pembuatan. Yang ketiga, yang bagian saya kedua mungkin langkah-langkah untuk menjaga standar keamanan pangan. Penerapan prosedur keamanan ini kan sangat ketat karena kan ini pangan kan, berkaitan kepada manusia itu sendiri yang memakannya. Penggunaan bahan baku, pemantauan penyimpanan itu juga berpengaruh kan. Itu faktor penting di mana pelanggan juga melihat dari situ, melihat proses pembuatan mungkin pelanggan tidak melihat, mungkin hasil produknya kan. Kalau pandangan abang terkait hal ini? Gini bang, terkait dengan ini sebenarnya makanya setiap hari untuk memastikan produk itu tetap terjaga menurut saya, makanya setiap hari saya yang belanja, saya yang buat produk ini. Jadi ketika produk ini istilahnya kayak macam adonan bakso lah gitu, supaya dia jadi rasanya enak, meskipun campuran antara daging dan tepung itu tadi sama, tapi jadi rasanya lebih enak. Makanya saya selalu jadi pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya adonannya sebagai lembek, istilahnya jadinya mungkin jadi lebih banyak gitu. Nanti sekarang tidak langsung kan keuntungan saya banyak. Nah, tapi ketika saya perhatikan di situ ada satu sisi memang ada untuk saya, kelebihan untuk saya, nah kan gitu. Saya pelajari makin kesini rasa yang lebih enak itu sebenarnya bukan masalah jadi banyak. Jadi adonan itu tadi supaya dia lebih agak keras, meskipun jumlahnya lebih sedikit, tapi rasanya lebih enak. Makanya jadi setiap hari saya yang kelola sendiri. Jadi selalu saya awasi. Semua prosesnya abang sebagai pemilik, sebagai owner itu memantau ya? Iya. Memantau. Terkait dengan ini bang, kan setiap saat ada kemajuan terus menerus. Iya. Ada terus kemajuan. Sebenarnya kalau dibilang kemajuan itu semua perusahaan atau semua bisnis itu ada terkadang dia naik, ada terkadang dia turun. Maksud saya ini di bagian pengetahuan kita bang. Mengenai bakso kan juga ada kemajuan kan bang. Iya. Apakah abang melakukan penerapan terkait misalnya ada ini yang kita tahu mungkin ada namanya bakso lapa, apakah abang pernah saya pernah nyicip itu semua, cuman saya belum pernah bikin. Cuman yang saya bikin kan memang saya dulu memang adanya cuman basuran biasa sama bakso kecil aja. Cuman makin kesini kan, makanya saya tambah menu. Di situ ada bakso isi telur, ada bakso ukuran jumbo, dan yang terbaru ini saya buat bakso mercon. Makanya, tapi bakso mercon ini belum tertera di daftar menu. Itu tadi. Oh, jadi bakso mercon ini yang sebagai customer yang tahu aja yang boleh. Iya, cuma makanya itu tadi sebelum saya tempel di daftar menu. Gitu, makanya istilahnya untuk menunya beberapa orang yang pengen istilahnya variasi bakso itu seperti apa. Mungkin terkait itu saran kami di bagian poin ini bang. Saran dari kami sendiri, variasi dari menu atau sajian baksonya mungkin bisa abang ikuti seiring perkembangan zaman. Contoh kayak sekarang banyak bakso kekinian lah istilahnya bang, yang ada isi keju, isi cabai banyak. Itu kan mungkin jadi faktor pendukung besar kan bang, bisa jadi branding juga. Oke lah bang, mungkin segitu saya dari poin saya. Terima kasih ya bang. Oke. Audio Jungle.